Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan membahas mengenai soal dan jawaban Olimpiade Matematika SD mengenai aritmetika. Sekarang kita memasuki bagian yang kedua ya. Bagian kedua ini terdiri dari 3 soal ya, nomor 4 sampai nomor 6. Di mana nomor 4 ini kita akan bahas mengenai persamaan dua variabel ya, tapi dia pecahan. Kemudian nomor 5 ini adalah prosentasi ya. Kemudian nomor 6 yaitu ini kecepatan, jarak dan waktu. Oke, kita akan bahas di halaman berikutnya. Nomor 4 ya. Diketahui dua bilangan pecahan yang jumlahnya 3/12 ya. Ini adalah jumlah ya. Kemudian selisih ya, selisih bilangan pecahan tersebut adalah 1/10 ya. Berarti kita bisa jabarkan dengan persamaan ya. Berarti X ya, kita misalkan bilangan pertama adalah X. Kemudian ya, ini dijumlahkan bilangan kedua adalah Y ya. Ini sama dengan 3/12. Kemudian yang kedua selisih ya. Berarti bilangan pertama dikurangin bilangan kedua itu sama dengan 1/10. Nah, ini untuk menyelesaikan ini maka kita bisa jumlahkan ya, karena ini plus dikurang ya, berarti nanti bisa hilang nih y-nya ya. Berarti kita tambahkan ya. Nah, kemudian di sini juga masalahnya di sini adalah ininya beda ya, penyebutnya ya. Berarti kita samakan saja. Ini menjadi kita untuk mempermudah kita kalikan saja 120 ya. 12 kali 10 120. Berarti 120 bagi 12 10 kali 3 30. Kemudian ini 120 bagi 10 dikali ini 120 bagi 10 12, berarti 12 ya. Ini bisa kita sempurnakan lagi ya. Ini bisa kita bagi ini 3 ya. Kita bagi 3 berarti 120 bagi 3 adalah 40 ya. Kemudian dibagi 30 dapat 10 ya. Kemudian ini 120 bagi 3 dapat 40. 12 bagi 3 dapat 4. Kemudian kita jumlahkan ya. Ini kita jumlahkan. Berarti X tambah X berarti 2X ya. Y ditambah min Y habis ya. 0 ya. Ini sama ini ya. Kemudian sama dengan ini 10 tambah 4 berarti 14/40 ya kan. 10 tambah 4 14. Ini pembilangnya sama ya. Penyebutnya maksudnya penyebutnya sama. Ini berarti X sama dengan ya. Ini 2-nya dikali ke bawah ya. 2 kali 40 berarti 80. 14 ya. 14/80. Kalau kita bagi 2, kita sempurnakan lagi berarti 80 bagi 2 itu 40. 14 bagi 2 7 ya, berarti X-nya 7/40. Kita sudah ketemu X tambah Y sama dengan ini ya, 10/40 ya. Kita samakan dengan ini ya. 10/40. Berarti Y-nya berarti ini 10/40, dia tetap di sini ya. Dikurang X ya. X-nya ini plus pindah ke kanan menjadi minus. Berarti 10/40 dikurang 7/40 sama dengan 3/40. Ini adalah X ya. Ini X dan ini adalah maaf ya, ini Y ya. Ini Y, kemudian ini X. Kemudian yang ditanya bilangan terbesar dari kedua bilangan tersebut ya. Berarti ini ya, ini terbesar ya. 7/40 tuh lebih besar dari 3/40 ya. Jawabannya adalah C ya. Kemudian nomor 5, Andika mencampurkan 1 liter jus jeruk murni ya. 1 liter jus jeruk murni, kemudian 1 liter jus sirsak murni, kemudian 1 liter air ya. Jadi ada
tiga ini ya, tiga campuran ya, jus jeruk murni, jus sirsak murni, dan air ya. Kemudian Andika memberikan setengah hasil campuran tersebut ke Sarah. Selanjutnya Andika menambahkan lagi sisanya dengan setengah liter air dan setengah liter jus jeruk murni. Jadi di sini ada dua kondisi ya. Nah, kita tuliskan seperti ini ya. Pertama, jus jeruk murni ya. Kemudian jus sirsak murni. Kemudian yang ketiga adalah air ya. Ini kondisi pertama ya. Jus jeruk murni ini 1 liter ya, kita satu aja. Kemudian jus sirsak murni 1 liter. Kemudian air 1 liter. Ini yang pertama. Kemudian dia memberikan setengahnya ke Sarah. Berarti ini menjadi kurang ya. Ya, jadi dikurangi setengah ya. Setengah berarti tinggal setengah. Ini juga dikurangin setengah, tinggal setengah ya. Kemudian airnya juga dikurangin setengah ya, dikurangin setengah. Jadi setengah ya. Kemudian selanjutnya ya, Andika menambahkan lagi sisanya dengan setengah liter air ya. Berarti kondisi kedua ini setengah liter air. Ini air tinggal setengah, ditambah setengah lagi, jadi 1 ya. Kemudian setengah liter jus jeruk murni tambah setengah ya, berarti 1 ya. Kemudian di sini sirsak murni nggak ditambahkan ya, berarti tetap dia 0,5. Kemudian yang ditanya adalah berapa persen jus jeruk murni yang dimiliki oleh Andika sekarang. Jus jeruk murni nih, ini jus jeruk murni ini. Untuk mencarinya persen ya, ini kan kondisi yang kedua ya, kondisi yang terakhir, berarti 1 ditambah 0,5 ditambah 1 ya, dikali 100% sama dengan ini adalah 1/2,5 dikali 100%. Nah, ini 10 bagi 2,5 ya, dapat 4 ya. 4 kali 2,5 kan 10. Berarti ini masih ada 0,1. Kemudian didapat adalah 40%. Jawabannya adalah C. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 6. Agus bersepeda menempuh jarak 40 kilo. Ia menggunakan sepertiga ya. Sepertiga waktu perjalanannya untuk bersepeda dengan kecepatan 30 km per jam. Kemudian setengah waktu perjalanannya untuk bersepeda dengan kecepatan 20 km per jam ya. Jadi untuk perjalanan ini dia menggunakan sepertiga waktu perjalanannya untuk bersepeda dengan kecepatan 30 km per jam. Kemudian berikutnya setengah waktu ya perjalanannya dengan kecepatan 20 km per jam. Kemudian sisanya untuk beristirahat dalam perjalanan. Kemudian yang ditanya adalah berapa lama Agus beristirahat di dalam perjalanan tersebut ya. Nah, di sini kita jaraknya ya, jarak yang ditempuh oleh Agus ya. Ini ya, misalkan di sini A ya asalnya, kemudian B tujuannya ya. Ini jaraknya ya 40 km ya. Nah, kemudian di sini waktunya ada 3 ya. Sepertiga waktu, berarti kita anggap aja T1 ditambah T2 ditambah T3 ya, sama dengan T ya. T itu waktu keseluruhan ya. Jadi T1 itu dia sepertiga waktu ya, kita anggapnya sepertiga T ditambah T2 nya itu setengah T ya. Kemudian ditambah ini T3 ya.
T3 ini sama dengan T. Ya, kemudian kita bisa cari T3-nya nih. Ini kan sepertiga tambah setengah, berarti kita kalikan saja 3 kali 2, 6. Berarti per 6, 6 bagi 3, 2. T tambah, ini 6 bagi 2, 3. T ditambah T3 sama dengan T. Berarti 2 tambah 3, 5 per 6 T. Ya, tambah T3 sama dengan T. Ini T3 waktu istirahat ya, berarti T3 itu sama dengan, berarti ini T aja kita anggapnya 6 per 6 ya. 6 per 6, 6 per 6 T kan 1 ya. Dikurang 5 per 6 T. Nah, dengan 1/6. 1/6 T itu adalah waktu istirahat. Nanti yang ditanya seperti ini. Nah, kita kan cari tinggal T-nya ya. Kita cari T-nya ya. Nah, di sini untuk jarak ya. Nah, ini kan berarti ada tiga apa namanya? 3 kondisi ya, S1 tambah S2 tambah S3. Jarak yang pertama yang itu menggunakan sepertiga waktu, kemudian jarak kedua menggunakan setengah waktu, kemudian jarak ketiga itu waktu istirahat berarti ini 0 nih kan ya, berarti 0, berarti S1 ya, tinggal S1 S2 itu sama dengan S ya. S itu adalah 40 kilo, berarti S1 tambah S2 itu sama dengan 40 kilo ya. Kemudian di S1-nya ya, berarti kan dia waktunya sepertiga T ya, dikali 30 km ya, 3 km per jam ya, ditambah ya setengah T dikali 20 km per jam, itu sama dengan 40 kilo. Berarti ini bisa kita bagi nih, 30 bagi 3, 10 T ya. 10 T per jam ya, ditambah nih 20 bagi 2 juga, berarti 10 T per jam itu sama dengan 40 ya. Nah, kemudian di sini ya, ini bisa kita jumlahkan, berarti 20 T per jam sama dengan 40 ya. Nah, ini berarti 20 T sama dengan 40 jam. Berarti T-nya adalah 40 bagi 20 ya. Berarti 2 jam ya. Nah, sama persamaannya tuh 2 jam. Kemudian kita dapat T-nya 2 jam ya. Berarti berapa lama Agus beristirahat dalam perjalanan? Berarti ya 1/6 ya. Ini kan kita dapat 1/6 T ya. Berarti T-nya 2 jam kali 2 jam. 2 jam ya. Berarti 1/6 dikali 2 jam itu adalah ini kan menit ya. Berarti 1 jam adalah 60 menit. Berarti 60 kali 2 120 menit. Ya, sama dengan 120 bagi 6. Berarti ya 20 menit. Ya. Ini adalah jawabannya ya, jawaban untuk nomor 6 ya. Jawabannya adalah C ya. Demikian ya pembahasan soal bagian kedua dari matematika SD Olimpiade ya. Semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.